Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok metode statistika. Nama saya Alicia Martina NIM 14. Dan saya Siti Sofia Tulusiah NIM 064. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul pencacahan titik sampel. Pencacahan titik sampel. Yang pertama yaitu aturan penjumlahan. Jika kegiatan pertama dapat diselesaikan dengan K1 cara, kegiatan kedua dapat dikerjakan dengan K2 cara, dan seterusnya sampai dengan kegiatan Kn dapat dikerjakan dengan Kn cara, serta semua kegiatan tidak dapat dilakukan secara bersamaan atau berkelanjutan. Maka banyak kemungkinan cara untuk menyelesaikan semua kegiatan tersebut adalah K, di mana K sama dengan K1 plus K2 plus seterusnya. Kemudian, aturan perkalian. Konsep aturan perkalian dapat digunakan berkaitan dengan bidang bisnis dan manajemen atau yang lainnya. Misalkan, perhitungan banyaknya nomor rekening yang dapat dibuat oleh bank untuk yang menggunakan beberapa digit nomor. Jika kegiatan pertama dapat dikerjakan dengan K1 cara, diikuti dengan kegiatan kedua yang dapat dikerjakan dengan K2 cara, dan seterusnya sampai dengan kegiatan Kn yang dapat dikerjakan dengan Kn cara, serta semua kegiatan dapat dilakukan secara bersamaan atau berkelanjutan. Maka banyak kemungkinan cara untuk menyelesaikan kegiatan tersebut adalah K, di mana K sama dengan K1 kali K2 dan seterusnya. Faktorial. Hasil kali bilangan asli berurutan disebut faktorial. Hasil kali n bilangan asli pertama disebut n faktorial dan ditulis dengan notasi seperti pada PPT. Untuk setiap bilangan asli n, maka n faktorial didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan n kali n1 kali n kurang 2 dan seterusnya. Kemudian permutasi. Permutasi n objek adalah semua susunan berbeda yang terdiri atas n objek dengan memperhatikan urutan. Permutasi ini dinyatakan dengan notasi Pn. Permutasi dibagi menjadi 4 macam dengan memperhatikan urutan. Permutasi ini dinyatakan dengan notasi Pn. Permutasi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu permutasi n objek dari n objek berlainan, permutasi R objek dari N objek yang berlainan, permutasi dengan beberapa objek yang sama, dan kemudian permutasi siklis. Yang pertama yaitu permutasi N objek dari N objek berlainan. Banyaknya permutasi N objek dari N objek berlainan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Seperti ini. Misalkan contohnya, penentuan banyaknya kode produksi yang dapat dibuat dari 5 digit angka yang terdiri dari 1 sampai 5 tanpa pengulangan. Banyaknya kode dapat dihitung menggunakan rumus permutasi N objek dari N objek berlainan sebagai berikut. N sama dengan 5, P seperti ini, 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi, terdapat 120 kode produksi yang dapat dibuat dari 5 digit angka terdiri dari 1 sampai 5 tanpa pengulangan. Kemudian, permutasi R objek dari N objek yang berlainan. Banyaknya permutasi R objek yang diambil dari N objek yang berlainan dirumuskan seperti yang ada di PPT ini. Misalnya, untuk menemukan banyaknya susunan nama ketua, CEO, dan manajer yang mungkin di sebuah perusahaan, jika terdapat 5 nama calon yang tersedia, maka dapat dihitung menggunakan rumus permutasi R objek yang berlainan sebagai berikut. N sama dengan 5 dan R sama dengan 2. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang seperti pada PPT ini, dan hasilnya adalah 20. Jadi, terdapat 20 susunan nama calon CEO dan manajer yang mungkin terbentuk. Selanjutnya adalah permutasi dengan beberapa objek yang sama. Misalkan dari N unsur yang tersedia, terdapat N1 unsur yang sama, NK unsur yang sama,
Maka banyaknya permutasi dari unsur N, unsur tersebut dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut yang ditampilkan di PPT. Misalkan, sebuah acara di salah satu acara TV menayangkan 5 iklan produk di setiap acara jeda sebagai bentuk promosi dan sebagai sponsor acara. Jika iklan tersebut terdiri dari 2 iklan produk makanan, iklan produk rokok, 2 iklan produk kecantikan, maka banyak susunan iklan berdasarkan jenisnya yang dapat dihitung dengan rumus permutasi dengan beberapa objek seperti berikut. N sama dengan 5, N1 sama dengan 2, N2 sama dengan 1, N3 sama dengan 2. Dan seterusnya sudah dijelaskan di PPT. Permutasi siklis, jika terdiri N unsur yang berbeda, maka banyaknya permutasi siklis yang mungkin dapat ditentukan dengan rumus P siklis sama dengan N-1 faktorial. Contohnya, menghitung banyaknya susunan tempat duduk 4 orang yang duduk melingkar di sebuah meja bundar. Banyaknya susunan dapat dihitung dengan rumus permutasi siklis sebagai berikut. Penyelesaian, N sama dengan 4, P siklis sama dengan N-1 faktorial sama dengan 4 kurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Jadi terdapat 6 susunan tempat duduk melingkar dari keempat orang tersebut. Kombinasi juga merupakan bagian dari aturan perkalian. Kombinasi merupakan suatu susunan objek-objek yang tidak memperhatikan urutan kombinasi R objek yang diambil dari N objek yang berbeda dinotasikan sebagai berikut. Dan banyaknya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ini sudah ditampilkan di PPT. Di sini saya akan menjelaskan kombinasi tanpa pengulangan atau recombination. Pilih R dari sejumlah N objek, urutan tidak diperhatikan. Rumusnya seperti yang ada di slide sebelumnya. Nah, di sini saya akan menyontohkan. Dalam suatu pertemuan mukernas terdapat 10 orang yang belum saling kenal. Agar mereka saling kenal, maka mereka saling berjabat tangan. Berapakah jabat tangan yang akan terjadi? Nah, penyelesaiannya menggunakan rumus 10 kombinasi 2. 2 di sini kan berjabat tangan memerlukan 2 orang. Jadi 10 kombinasi 2. 10 faktorial per 2 min 10 min 2 faktorial, sehingga terjadi 45 jabat tangan. Kemudian kombinasi dari kombinasi merupakan perkalian antara banyaknya kombinasi suatu kumpulan objek dengan banyaknya kombinasi dari objek lainnya. Formulasi untuk mencari kombinasi dari kombinasi adalah seperti pada PPT. Saya akan mencontohkan. Suatu kelompok yang terdiri dari 3 orang pria dan 2 orang wanita akan memilih 3 orang pengurus LK. Berapa cara yang dapat dibentuk dari pemilihan jika pengurus terdiri dari 2 orang pria dan 1 orang wanita? Nah, penyelesaiannya dengan cara 3 kombinasi 2 dikali 2 kombinasi 1. Sehingga terdapat 6 cara dari pemilihan pengurus yang terdiri dari 2 pria dan 1 wanita tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.